Ayo. Jangan cerita turun-turun mesti dipercaya. Berdiri semua dan wajahnya sama. Halo guys, balik mana nih channelku Mystic Glory, dan kali ini ada balik mana nih Prabu Mencekam. Oke rek, kali ini ada gak full tim, tapi ada kedatangan wajah-wajah baru iki ya. Diperkenalkan langsung aja. Ambil siapa iki? Dengan Ki Surabedek. Oke. Ambil masing situ iki. Siapa? Bayu Rizky. Oke. Si, paling nak dudu ya ambek aku. Job DC masing-masing. Nah, aku gak izinan rek. Aku pancet ambek Kiki. Oke. Dan kali ini ada nang suatu tempat ya. Mungkin iki ono sing ngomong mitos, ono sing ngomong fakta, dan Mystic Glory mrene iki aja nguwak. Sebenarnya iku mitos atau fakta sih? Jalur tengkorak itu. Nah, Mystic Glory kali ini bakalan nguwak jalur tengkorak itu bener-bener ada apa enggak. Dan di kini iki mitos sih. Setiap sopir sing lewat di kini iki kepercayaane warga sekitar ya. Lek ndelok truk ndas kuning dan wonge iku dalam kondisi hancur, sing nyetir hancur, kernete juga hancur, iku bakalan kecelakaan. Bakal kecelakaan. Dan kali ini ada takok-takok dhisik ambek para spiritual. Oke, tak jelasno. Iki Ki Surabedek iki ahli metafisika juga ya. Dan Mas Bayu iki mediator. Kok bakalan ono mediasi gawe komunikasi ya Mas Kiki ya. Oke, tutuk awal iki Mas Kiki. Menurut Mas Kiki iku ono enggak iki? Wis Mas Kiki delok enggak sosok truk ndas kuning iku mau? Sosok truk ndas kuning. Heeh. Lek pertama iki aku sih gak Mas ya, sih belum merasakan dan belum melihat ya sosok truk itu. Cuman sempat saya berpikir gini, mereka itu dalam tanda artinya itu warga sekitar percaya bahwa sosok truk kepalanya kuning itu jika menampakkan diri yang ketemu akan mengalami kecelakaan. Bener. Atau cilaka gitu kan. Tapi untuk saat ini saya belum mendeteksi untuk kebenarannya, dan saya tidak menvalidkan itu ada atau tidak loh ya. Saya masih belum mendeteksi untuk kebenarannya. Oke. Tapi mungkin nanti kita ke dalam, kita observasi lagi, akan menjadi titik temunya nanti di situ. Oke. Kalau Ki Suro dari awal masuk dari datang ke sini itu apa yang dirasakan? Ya kalau untuk hal-hal magic sih pasti kita banyak merasakan di sini. Tapi kalau untuk yang diisukan dari warga mitosnya soal truk kuning, kita belum ada suatu penampakan atau eksistensi, belum ada. Belum bisa memastikan berarti ya. Memastikan, ya. Oke. Ini kalau Mas Bayu gimana? Udah ada getaran yang mau masuk ke Mas Bayu atau gimana awal-awal ini? Dari pertama masuk kaki sudah terasa berat Mas. Berat. Iya. Terus pundak kayak ada yang megang. Tapi masih bisa dikontrol kan? Oke teman-teman, Mystic Glory ya, fans Glory ya. AEDW bakalan delok. Soalnya beberapa waktu lalu iku ono kecelakaan deh gini, dan warga sekitar iku percaya bahwa kecelakaan itu terjadi karena sosok goib. Makanya dia bar ini nyoba ndelok di dalanan pas posisi yo gak jauh sih kan gini. Kecelakaan truk. Biasa ngono dia langsung mrono ya. Delok dalan iku sing konon jarene iku jalur tengkorak. Oke, langsung mrono ya. Oke, fans Glory. AEDW saiki iku ono nane
dalanan sing konon jarene wong-wong iku jalur tengkorak. Mungkin kamera iso ndelokno. Dadi kecelakaane mungkin di sebelah kono. Lah, sebelah kono lah iki lho. Dalanan iki kecelakaane. Oke, saiki dhewe langsung takok-takok nane Ki Suro ambek Mas Kiki ae. Iki sapa dhisik iki? Oke. Piye Mas Kiki? Lek sampean delok iki kan nek langsung nang nggone posisi kecelakaane. Untuk sampean delok iki ya apa? Sing sampean rasakno goipe apa dan kehadiran apa sing ono di kene? Kalau Mas Erik takok kehadiran apa di tempat ini memang jalan raya Mas ya. Banyak mobil ya ini ya. Oke. Tetapi dalam dunia spiritual atau dunia metafisik ini adalah pasar gaib. Oke. Ini perkampungan di sini. Dan ketika kita lihat secara metafisik, banyak orang jual beli, banyak orang lagi duduk-duduk, banyak orang lagi makan, kayak aktivitas kita biasanya. Oke. Di sini terjadi seperti itu. Dan kenapa bisa terjadi kecelakaan? Itu karena juga paradigmanya mereka juga itu yang dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa jin yang seperti ini. Oke. Jadi seperti itu penjelasannya seperti itu. Jadi di sini tuh sarangnya goib berarti. Sarangnya gaib di sini. Oke. Tapi bisa nggak ya kira-kira goib itu membuat celaka kayak sopir truk yang lewat atau mobil? Bisa atau enggak ya kira-kira? Jadi gini, masalah bisa atau tidak terlepas dari itu dulu ya kita bicara. Ketika terjadinya kecelakaan itu ada beberapa kejadian karena faktor ketidaksengajaan. Oke. Nah, ketidaksengajaan karena apa? Mungkin kalau dilihat dari sisi gaib, ada yang pernah bilang, aku melihat sosok orang nyebrang, terus habis gitu terjadi kecelakaan tiba-tiba nih. Nah, itu karena gini, dunia gaib dengan dunia nyata itu nggak akan bisa bersatu elemennya. Oke. Nah, ketika nggak bisa bersatu itu, kenapa kok pada waktu itu kok orang bisa melihat sisi gaib? Karena pada waktu itu, detik itu juga frekuensi mereka itu berdiri sama, bertemu. Oke. Paham. Jadi istilahnya pada saat itu mereka itu benar-benar pada Yang bersamaan dan sama-sama kebetulan. Sama-sama kebetulan. Oke. Dan mungkin dari bangsa manusia juga pada waktu menyetir ketika dia shock melihatnya, terus ketika juga dari bangsa gaib pun juga terjadi kayak shock juga. Jadi kan mereka sama-sama kaget. Oke. Nah itu akhirnya menimbulkan kecelakaan dan lain sebagainya. Oke. Nah kalau kita lihat dari sisi gaibnya seperti itu. Oke. Itu. Oke. Kalau dari Ki Suro sendiri gimana? Kalau lihat dari sisi gaibnya loh, jalur tengkorak ini. Kalau dari pandangan saya ya Mas Rik, kalau memang di sini tuh ya banyak sekali memang kayak semacam penampakan ya, atau makhluk-makhluk gaib. Ya seperti Mas Kiki bilang memang seperti kita manusia halnya. Dan ada beberapa juga yang dia anggap sebagai perlintasan. Perlintasan. Oke. Nah mungkin ya bisa menyebabkan crash yang seperti Mas Kiki bilang tadi bisa. Jadi saat mereka melintas dan orang tadi itu tersebut entah pikirannya kosong, manusianya maksudnya ya, saat human error di situ bisa terlibat menjadi crash. Oke. Jadi kecelakaan di situ bisa. Oke. Jadi kesimpulannya berarti antara manusia dan gaib ini secara tidak sengaja bertemu, sama-sama tidak sengaja bertemu. Iya, itu kalau bisa ya. dari situ ya. Impactnya akhirnya terjadi kecelakaan tadi. Iya. Oke. Nah, aku pingin dek kene iku memvalidno ono truk das kuning iku enggak. Sebenere sing dikatakno warga. Ya saya dhewe nyoba ritual dhisik nang jero ambek Ki Suro Bredek ambek Mas Kiki. Ben iso mastikno ono enggak truk goib iki. Gimana? Kita langsung ritual. Oke. Ayo. Oke, fans Glory. Aku memilih tempat iki karena tempat iki iku ono hubungane ambek kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di ngarep. Dadi nggon iki iku mbiyen niku sering gawe gudange truk sing bekas kecelakaan, dadi didekek nang kene. Makanya aku milih panggon iki. Dan iki Mas Kiki ambek
Ki Suro iki melakukan ritual agar awake dhewe iki iso ngerti sesosok truk kuning dengan sopir sing muka hancur iku bener-bener ono apa enggak. Jadi langsung aja. Oke, fans Glory. Iki mau Ki Suro ambek Mas Kiki sepakat gawe takok ambek goib sing tertua ndek kene. Untuk ngobati rasa penasaran nih kabeh fans Glory. Jalur tengkorak itu identik dengan goib apa memang karena non goib. Nah, aku juga ajeng nguak mitos sing ono nane wilayah kini bahwa ono truk kuning dan sopir rai rusak iku mau ono apa enggak. Makanya iki Mas Kiki nyoba mediasi dengan sosok goib sing tertua di gini gitu. Iya. Bisa dibilang cukup berkuasa sih di tempat ini. Oke. Jadi nanti coba kita panggil, kita mediasikan, nanti kita bisa tanya-tanyakan tentang itu. Ya, untuk memastikan sosok truk das kuning mau ya. Gimana Ki Suro? Untuk Ki Suro sendiri pada saat masuk ke sini, kan ini dulunya tempat truk-truk bekas kecelakaan ditaruh di sini. Untuk Ki Suro sendiri pada saat masuk ke sini, sosok visual gaib apa yang dilihat sama Ki Suro? Jadi kalau untuk sosok visual gaib amat sangat banyak Mas Rik. Saya rasakan amat sangat banyak sehingga kayak di sini kita cuma beberapa orang tapi kayak itu penuh banyak orang gitu loh. Jadi yang saya rasakan seperti itu. Jadi bermacam-macam bentuk mereka juga gitu loh. Oke. Amat sangat banyak di sini. Jadi nggak di luar aja ya, di luar pasar di sini juga. Iya. Apa di sini? Kayak tempat Berkumpul. Kumpulnya. Serem-serem. Gimana ini langsung dilanjutkan prosesi mediasinya atau gimana? Langsung aja. Boleh monggo. Oke. Monggo Ki Suro coba. Oke rek, ini prosesi kayak mediasi. Mas Kiki ambek Ki Suro iki nyoba narik sesosok sing terkuat apa sing tertua nih gini. Ono apa iki rek? Suara apa iki? Apa iki? Ini loh mana? Loh. Ini Kayak orang jalan-jalan. enggak ini kenapa? Mas Ki, ini apa mereka merasa terganggu atau gimana ini? Mereka merasa terganggu itu juga bisa. Kita bisa merasa terganggu dan mereka merasa tertarik sama kita. Karena energi kita di sini kan beda dengan energi mereka. Merinding aku. Jadi gitu. Ini kalau aku boleh tahu ini sosok goibnya ini radius berapa meter dari kita ini? Loh, jangan bilang radius berapa meter. Kita di sini kumpul semua ini. Sini kumpul. Ini kumpul semua di sini nih. Ini penuh di sini sebenarnya ini. Ini sosok apa ini? Monggo, Suro. Assalamualaikum. Ini coba tekan gini nih. Lamun rotor redup ya. Assalamualaikum. Rotor rendah. Lamun ini rotor redup ya. Pola. Assalamualaikum. 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 Sampurasun. Pampes. Sinten iki? Ini perlu apa nih gini? Kula badhe tanglet, Mbah, nyun sewu. Teng mriki wonten mitos sanjange wonten truk ndas kuning dan sing nyupir niku raine rusak ajur. Sanjange lek tiang sing ningali niku bakalan cilaka. Bener napa mboten, Mbak? Kowe ngono diganggu. Diganggu kali sinten, Mbak? Karo bangsa gaib kowe diganggu.
Maksudnya niku mek gawe-gaweane bangsa gaib ngoten, Mbah. Dadi niku sebenarnya mboten wonten nggih, Mbah nggih. Cuman tiang-tiang niku percados kali isu-isu niku. Akhire di nyatakaken kali bangsa-bangsa gaib niku nggih bener, Pak. Jenenge cerita turun temurun mesti dipercaya. Tapi bangsaku iso nyamar dadi apa ae. Nggih nggih, Lur. Soale kejadian truk kuning sing diceritakan kali warga sekitar niku kejadiannya sekitar tahun 90-an, Mbak. Ngoten. Sampai saat niki dipercaya. Nah, tadi niku mboten bener, Mbak nggih. Niku mek damel-damelane bangsa-bangsa gaib ngoten niku, Mbak. Bae teng mriki panggon teng pundi, Mbah? Nang ndukur iki. Nang ndukur kantor iki ya. Nggih, Mbah. Semanun, Mbah nggih. Sampun bae sampun rawuh. Nggih, nyukani ngertos damel tiang-tiang niki, Mbah, sing mboten ngertos ben ngertos ngoten lho. Lek niku gawe-gaweane bangsa ngoten niku nggih, Mbah nggih. Nggih pun Mbah semanun. Bae wangsul piyambak napa? Nimbalaken. Nah, lebetaken hari niki ya. Nggih, kula bantu ya. Ini kenapa? Ini sosoknya beda lagi nih. Beda lagi nih, masuk ini. Ini kita sering usul. Oke. Opo rek? Bajingan iki apa opo iki rek? Iku aku muni krek ngono lho mau. Assalamualaikum. Jenengan wujud napa? Wujud napa jenengan? Sampean sing sering nyilokoi supir-supir truk nggih. Iya. Tujuane nopo, Mbak? Sampean niku kok sering nyilokoi supir truk niku opo? Sampean seneng delok wong mati ngono. Wong sing budal kerjane ora apik. Jenengan saking bangsa napa? Kula. Sanes. Wujud napa jenengan? Hah? Wujud napa? Hah? Wujud napa jenengan? Hah? Kayak apa ira wujudku? Ya jenenge tanglet kok. Wujud napa jenengan? Aku iso berubah-ubah. Bisa malam-malam. Sak penginku, aku pengen ngetok. Oi, Opo? kancane iki lho. Sabar. Sabar. Sini, iku lho, Dik. Napa? Oh. Napa? Jadi kan ya Mas Rik. Tiba-tiba dhewe Mai. enak-enak Heeh. ngomong nanggone mediasi, Heeh. tiba-tiba ada serangan, tiba-tiba kayak saya ditarik dari belakang. Heeh. Kayak diangkat dari belakang. Enggak iki aku mau ket mangki yo memang terfokus dan iki mau ono suara lemparan, ono suara gerakan benda dan lain-lain. Wah, ya apa ya? Iki apa mangkel gara-gara dhewe takok tentang mitos yang dipercayai wong-wong iku. Apa dhek mangkel? Iya, karena kita kedatangan di sini kan mau menguak itu sebenarnya. Jadi rencana mereka untuk mencelakai seseorang itu kan kita bisa tahu. Nanti kita berikan edukasi kepada mereka kan akhirnya mereka lebih berhati-hati.
Sehingga bangsa jin ini susah untuk mengelabui mereka kalau mereka berhati-hati gitu loh. Jadi ini anak buahnya cuma tidak terima di sini. Ini sekarang masih ada di sini atau gimana? Rame di sini nih. Ini semua pada berdiri kayak tentara di sini semua. Cuman tadi yang narik itu masih nggak tahu ya, dia langsung sembunyi atau gimana atau? Saya ngerasa ditarik itu sama 2 orang. Jadi dari kiri kanan gini langsung diangkat ke belakang gini. Tapi sosoknya di sini bisa tahu yang narik mana? Saya kurang tahu karena percaya nggak percaya, bagi orang yang punya indera keenam di sini, ini tuh orang tuh berdiri semua dan wajahnya sama. Aku semakin merinding aku. Wajahnya sama? Wajahnya sama semua. Sik gini ya Mas Ki. Aik dhewe sik netralisir sing iki mau lho sapa? Sing telepon iki Mas Bayu mau sik. Iku mau kan sosok sing di anu iku mau ndi. Sik. Ojo kepancing emosi dhisik sik. Iki soalnya medane yo gak apik krek. Medane iki yo rada akeh lumpure iki. Dari luar pun masuk ke sini semua. Dia tertarik. Iki merinding aku. Dia tertarik. Jadi Ini sosok apa lagi nih? Lek tinggi, rada cilik nih. Ini sosok apa lagi nih? ini dia energi negatifnya di sini. Jadi ini semacam istilahnya apa ya? Sesepuhnya yang suka mencelakai orang di sini. Iku mau sapa, Mbak? Sing nyerang iki. Anak boy sampean ta? Iki tapi sik kondusif ta iki lek dilanjutno iki sik kondusif enggak iki? Insyaallah bisa. Insyaallah kondusif ini. Tolong saling back apa ya soalnya dhewe soalnya yo gak iso ndelok apa-apa Pak engko wedine kok mau nomoran apa-apa. Tadi kalau pandangan gaib saya ya Mas Rik, jadi gerbangnya semacam ada yang buka, jadi masuk malah banyak orang yang masuk ke sini. Jadi tambah penuh sini tambah penuh. Kita hanya beberapa orang di sini, tapi rasa kayak sesek kayak banyak orang di sini nih. Enggak sih, bentar. Ini sosok apa lagi nih yang masuk ini? Kok Dia bisa berubah-ubah wujud. waduh. Semuanya dia. Gini aja ini kelihatannya aku kan ya lebih safety kan ya takutnya mau iki bari kena serang ya takutnya kena apa-apa. Tapi enggak apa-apa sekali tadi. Gak apa-apa. Tapi aku sih mangkel ambil sosok ini. Nanti suatu saat ketika mari syuting akan tak beresin lagi kabeh. Ya ini tadi memang Mas Rik diserang karena merasa terganggu karena sesepunya saya tarik tadi itu. Apa mungkin karena kita tarik kita masukkan untuk memberikan informasi jadi mereka itu marah. Karena memang mereka tadi yang ganggu termasuk masih anak buahnya ini. Oke. Ini nggak bisa diajak komunikasi. Bisa. Mbak, lapo iku mau Mbak kok diceluk kabeh anak buah iku lapo Mbak? Digawe nyerang Mas Kiki malah apa Mbak? Digawe apa golek informasi? Kita kesini mau kasih edukasi pada mereka supaya mereka lebih hati-hati, nggak bisa kena tipu daya dari bangsa kalian. Terus masalahnya apa mereka mau menyerang saya? Soalnya kita awal gue sing wis digarai. Bilang ke anak buahnya kalau mau memang melawan, duel langsung dari depan, jangan dari belakang seperti ini. Kita semua juga menjaga keamanan tim di sini. Apa gini Mas Kiki ya? Iki ditokno dhisik ae. Apa dhewe ngomong di depan ae. Soalnya kok takutnya iya lek Mas Kiki mungkin iso ndelok iso ngrasakno. Lah sedangkan iki sing awam-awam iki kok kameramen koyo aku ngene. Wedine kok pada saat gak iso nyerang sampean maneh karena sampean lebih siaga kok nyerangin di aku apa ndek. Oke, enggak apa-apa. Apa ae ndek ngarep sik iki. Kita break sebentar. Iki temenan iki mulai serangan iki mulai gak karu-karuan iki. Cuman gara-gara masalah dhewe ngerti truk das kuning iki mau. Apa mungkin semua bangsa gaib seperti itu Mas?
Jadi mereka ingin memanfaatkan pola pikir kita dan direalitakan. Jadi seperti itu. Mereka memanfaatkan pemikiran kita, makanya kan saya selalu kasih bilang untuk fans Glory juga, dimanapun tempat, entah pun itu tempat angker maupun enggak, ada rumor apa di situ, tolong berpikiran positif. Karena mereka akan merealitakan apa yang kita pikirkan. Ketika kita takut dan kita berpikiran negatif, itu kesempatan mereka untuk mengambil celah supaya mereka dapat mengambil energi takutmu, memperkuat dirinya mereka dan memanifestasikan itu di depan kita. Jadi contohnya seperti itu. Oke. Jadi misalnya kayak kita takut akan aku kecelakaan nih, enggak aku kecelakaan. Akhirnya terjadi Akhirnya terjadi sempurnaan. Oke. Jadi seperti itu. Kita istirahatkan dulu mediatornya. Nanti kita break sejenak untuk istirahat dulu. Setelah itu nanti kita lanjut di depan. Soalnya iki enggak kondusif juga. Takutnya kok nyerang-nyerang sing wong awam-awam ngene iki. Oke. Wis, Mbak, balik Mbak ya. Makasih kasih informasi. Monggo, jenengan hotel nggih. Oke, fans Glory yo. Iki chaos banget iki. Dadi pada saat ade metu wajange break, ternyata iki kelebon maneh sesosok sing pertama mau. Sik iki suruh sik netralisir gawe ngetokno sesosok iki mau. Sik. Ngambil lek positif. Oke. Iki si ambek iki Mas Kiki iki melakukan komunikasi ambek sesosok sing narik dhek iku mau. Mungkin rada sulit ya karena jarine raine mau padha kabeh. Awas. Ini lain di. Ayo. Ono apa masih? Ono apa iki masih? Ono apa? Sosok sing narik aku mau. Coba disut. Coba disut. Kok kamar-kamar iki Mas iki ya? Kamar iki. Saking ngadeg guys, sok. Liwat ya iki banyune ngene soal iki. Iya, lho iki, saya coba delokno iku ndi. Lah iku kayak kamar-kamar ngene. Iki apa Mas? Jadi ngene. Mas iki kok tertarik ambek panggon iki lho apa iki? Ketika aku tadi mau komunikasi, aku ape takon karena dari hatiku sendiri kan aku sih nggak terima gitu loh. Kenapa kok saya diperlakukan seperti itu? Akhirnya ketika saya panggil, ada sosok yang datang di hadapan saya. Ketika saya mau serang, dia seperti api terbang. Oke. Cahaya ya, bukan api ya. Lebih tepatnya cahaya. Cahaya warna merah, dia terbang. Saya ikuti, saya kejar di sini, dia masuk ke sini. Dan saya menangkap informasi ketika saya berkomunikasi, ada sosok anak kecil yang ya saya juga gimana ya mau bicara saya. Jadi kepalanya ini buka gini loh, kayak pecah gitu loh. Nah, anak kecil itu kenapa kok di sini? Dia bercerita kepada saya, dulu pada waktu itu dia bersama ayahnya ikut kerja. Oke. Ikut kerja. Ayahnya adalah supir trailer. Oke. Ya, supir trailer itu akhirnya kecelakaan. Entah kan kecelakaan gara-gara ayahnya ngantuk atau bagaimana juga. Kecelakaan, anak itu berada di pangkuan ayahnya. Dan kayaknya ini kamar ya, kayaknya kalau saya lihat ini mes ya lebih tepatnya. Iya, tempat tinggal gitu ya. Iya. Nah, dan naudzubillah min dzalik juga
ayah sama anak meninggalnya di sini. Maksudnya di lokasi ini. Bukan di lokasi, di salah satu kamar ini. Dia memancing saya untuk ke sini. Oh, jadi dia setelah kecelakaan ditaruh di sini maksudnya? Ditaruh di sini, dirawat di sini. Oke. Entah jangka 1 minggu, 2 minggu, entah berapa lama juga saya nggak bisa memastikan. Ajal menjemput mereka berdua. Oke. Tapi perlu ditegaskan lagi buat fans Glory, jangan sampai tertipu dengan bangsa jin. Karena walaupun dia menampakkan sosok seperti ini hanyalah manipulasi bangsa jin yang ada di tempat ini. Ini juga dari sosok jin yang membawa cerita ini sehingga dia memanifestasikan kejadian yang pernah ada di sini. Tetapi kalau anak kecil itu dan ayahnya meninggal, rohnya sudah berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Ini hanyalah jin yang membawa cerita di sini dan memanifestasikannya. Jadi seperti itu Mas Riko. Jadi pada saat mediasi tadi, itu dia itu memancing supaya kesini dan dia menceritakan sesuatu, maksudnya seperti itu. Ya, seperti itu, Mas. Tapi yang masuk di sosok mediator itu memang penguasa di sini. Oke. Nah, pada waktu penguasa itu sudah masuk di mediator kami, sosok anak kecil itu memancing kami. Sosok anak kecil itu dan ayahnya, yaitu yang menarik saya di belakang. Oke. Ya, yang ketika saya lihat itu katanya, saya tadi bilang kan wajahnya sama semua. Ternyata itu wajah ayahnya. Oke. Ternyata di sini ku ono sejarah sing pelik loh ndek ini. Saya mikir mana aku ndek ini, sangar ngene bangun iki. Mungkin kita bisa bicara lebih depan lagi Mas Riko. Oke.